Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Solihah dari kelas 7 Ekonomi Syariah C, NIM 18 17 20 10 90. Di sini saya akan menjelaskan secara meringkas tentang salah satu materi ekonomi industri dan akan dikaitkan dengan kunjungan industri yang telah saya lakukan dengan kelompok saya pada tanggal 11 Oktober 2021. Materi yang akan saya bahas mengenai kondisi dasar perusahaan. Kondisi dasar industri dapat dilihat dari industrinya sendiri maupun dari luar industri. Kondisi dari luar industri meliputi infrastruktur, lingkungan bisnis, hukum, dan kebijakan. Sedangkan kondisi dari industri atau perusahaan meliputi teknologi yang digunakan dalam produksi yang merupakan efek langsung dari kegiatan research and development yang dilakukan oleh pelaku pasar. Ada beberapa kondisi dasar perusahaan, diantaranya yaitu dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Sebelum membahas keduanya, alangkah baiknya kita mempelajari dan memahami fungsi dan periode waktu produksi. Perusahaan melakukan fungsi produksi untuk mengkombinasikan input atau faktor produksi menjadi barang atau jasa. Fungsi produksi perlu diketahui dan dipahami karena selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara teori, fungsi produksi yaitu untuk memproduksi komoditas suatu perusahaan. Suatu fungsi produksi mengkombinasikan input atau faktor-faktor untuk menghasilkan komoditas yang telah direncanakan. Kemudian periode waktu produksi. Fungsi produksi berkaitan dengan waktu, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Namun tidak mengukur kronologi waktu, tetapi berkaitan dengan fungsional waktu. Kemudian, skala dan lingkup ekonomis. Skala ekonomis terjadi apabila biaya per unit output turun ketika output meningkat. Skala ekonomi disebabkan oleh adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Lingkup ekonomis mirip dengan skala ekonomis, tetapi bila skala ekonomis mengacu pada pengurangan biaya rata-rata per unit yang berkaitan dengan peningkatan, maka lingkup ekonomis dari tipe produk tunggal mengacu pada penurunan biaya rata-rata perusahaan yang memproduksi dua atau lebih produk. Kemudian, kondisi dasar dari sisi penawaran. Setelah mengetahui perusahaan dan fungsi produksinya, pembahasan selanjutnya adalah tentang kondisi dasar dari sisi penawaran. Penawaran mengacu pada kesediaan produsen untuk memberikan jumlah output tertentu pada harga tertentu. Kesediaan tersebut mencerminkan fungsi produksi masing-masing perusahaan, termasuk teknologi, biaya input, dan pendapatan yang diterima dari output. Kondisi dasar perusahaan dari sisi penawaran meliputi bahan baku, teknologi, daya tahan produk, nilai, perilaku bisnis, serta kerjasama. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku merupakan input utama untuk menghasilkan barang. Beberapa perusahaan harus menempatkan lokasi industrinya dekat bahan baku untuk mempermudah proses industri. Lokasi industri yang mendekati sumber bahan baku antara lain mempertimbangkan besarnya biaya transportasi, bahan mentah yang tidak tahan lama, kemudian memperoleh bahan baku dan pertimbangan lainnya. Contohnya seperti tempat usaha industri yang saya kunjungi kemarin. Di sini, untuk pemilik usaha menggunakan bahan baku utama berupa bambu yang sudah tua. Pemilik usaha tidak membeli atau mengambil bambu dari orang lain, melainkan dari perkebunan milik sendiri yang lokasinya di belakang rumah. Yang kedua, teknologi produksi. Fungsi produksi yang sudah dibahas sebelumnya mengasumsikan adanya suatu tingkat pengetahuan tertentu.
Pengetahuan dan informasi tentang teknologi yaitu teknik produksi atau cara input dikombinasikan untuk menghasilkan output yang dimiliki pemasok diasumsikan konstan ketika menggambar kurva penawaran. Ketiga, elastisitas harga dari penawaran. Elastisitas harga dari penawaran mengacu pada presentasi perubahan jumlah barang yang dipasok sebagai hasil dari presentasi perubahan harga barang tersebut. Kemudian, daya tahan produk. Daya tahan produk berkaitan dengan berapa lama atau berapa umur produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Semakin besar frekuensi atau semakin lama pemakaian konsumen atas produk maka semakin besar pula daya tahan produk. Misalnya, untuk produk pada industri kerajinan bambu milik Bapak Sungabdu, karena ini produk yang berasal dari bambu, untuk daya tahan dari yang sudah jadi kemudian dijual pada konsumen dan sampai pemakaian diperkirakan bertahan lama apabila dari setiap produk dijaga dengan baik oleh konsumennya. Selanjutnya, nilai. Nilai perusahaan merupakan ukuran nilai ekonomi seluruh perusahaan. Secara teoritis merupakan ukuran dari harga akuisisi di mana investasi harus membayar untuk memperoleh suatu perusahaan seiring digunakan sebagai alternatif kapitalisasi pasar langsung. Kemudian, perilaku bisnis. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Suatu perusahaan menjalankan suatu bisnis dengan perilaku tertentu berdasarkan jenis produknya, sasaran konsumen, para pesaing, dan lain-lain, dengan menggunakan strategi tertentu. Namun, semua perilaku termasuk strategi yang dilakukan harus memenuhi etika dalam berbisnis. Seperti yang sudah diterapkan pada usaha industri kerajinan bambu milik Bapak Sungabdu, untuk jenis produknya bermacam-macam, seperti tampah, keranjang, lampion, dan sangkar burung merpati. Beliau memilih beberapa jenis produk tadi berdasarkan keterampilan yang dipunya dan termasuk usaha turun-temurun, serta memiliki konsumen atau pelanggan tetap yang setiap bulan harus menyetok hasil dari usahanya. Dalam menghadapi pesaing, pemilik usaha tidak mengambil pusing, karena setiap produk yang dihasilkan berasal dari kerajinan tangan sendiri yang masing-masing memiliki tingkat kerapihan atau kerajinan tersendiri. Kemudian, kerjasama antar pesaing. Strategi bisnis tidak harus selalu bertujuan mengalahkan pesaing dan memperoleh pangsa pasar sebesar-besarnya dengan membangkrutkan pesaing, atau menekankan pemasok menjual dengan harga yang serendah-rendahnya, ataupun mengunci pelanggan agar tidak beralih ke pesaing. Dalam hal ini, usaha industri kerajinan bambu milik Bapak Sungabdu melakukan kerjasama dengan pesaing, yaitu para tetangganya sendiri. Mengapa demikian? Karena apabila para tengkulak meminta hasil produk dalam jumlah yang lumayan banyak dari biasanya dan usaha ini tidak bisa menyetok secara tiba-tiba, maka hal yang dilakukan oleh beliau mengambil barang atau produknya dari tetangganya dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya, kondisi dari sisi permintaan. Istilah permintaan dalam ilmu ekonomi menunjuk pada kesediaan konsumen untuk membayar sejumlah harga tertentu untuk sejumlah barang atau jasa. Hal ini mencerminkan selera konsumen, yaitu kemauan, kebutuhan, dan keinginan seseorang dengan kendala anggaran, dan dengan asumsi harga barang dan jasa lainnya tetap tidak berubah. Namun secara umum permintaan konsumen masih dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dasar berikut. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga dari permintaan adalah tingkat di mana jumlah barang
yang diminta bereaksi terhadap perubahan harga. Elastisitas harga bervariasi untuk produk yang berlainan karena beberapa produk mungkin lebih penting untuk konsumen. Yang kedua, tingkat pertumbuhan permintaan. Tingkat pertumbuhan permintaan produk perusahaan sangat mempengaruhi profit. Struktur pasar dalam industri dengan permintaan yang relatif statis atau permintaan dengan tingkat pertumbuhan rendah berbeda dari struktur pasar dalam industri dengan pertumbuhan permintaan yang cepat. Hal ini karena ketika permintaan tumbuh cukup cepat, perusahaan yang memiliki kekuatan penuh hanya memperluas kapasitas produksi mereka, dan jika ada pendatang baru yang datang, akan ada sedikit insentif untuk berjuang untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Sekian penjelasan materi tentang kondisi dasar perusahaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.